Perjalanan pulang, Briano terus membayangkan Bianca. Briano terus mengingat punggung Bianca yang dipenuhi bekas cambukan, bahkan ada juga luka bakar. Briano berpikir bahwa tidak mungkin gadis itu bisa membakar punggungnya sendiri. Kita singgah sebentar di apotik. Ada sesuatu yang ingin kubeli, ucap Briano. Beberapa menit kemudian mobil mereka pun telah sampai. Briano turun untuk membelinya sendiri karena tidak ingin dicap bahwa dia mulai memiliki rasa terhadap istrinya. Ali, ucap Mayen ketika Briano telah kembali ke dalam mobil. Tidak ada. Aku hanya membeli obat sakit kepala, ucap Briano dan hanya diangguki oleh Mayen. Di dalam mobil, hanya ada Briano dan Mayen. Sedangkan, Romeo dan Atala mereka berdua masih berada di markas mempersiapkan semua perlengkapan peperangan yang akan mereka bawa nanti. Briano menyerahkan semua tanggung jawab tersebut kepada Romeo, karena memang itu tugasnya. Briano tiba di mansionnya pukul 9 malam. Di dalam mansion, masih banyak para pelayan yang bekerja. Melihat Briano datang, para chef bergegas untuk memasak. Tak perlu memasak, aku tidak lapar. Apakah wanita itu sudah makan? Ucap Briano. Nona tidak ada turun sama sekali tuan, bahkan keluar kamar pun tidak. Ucap salah satu pelayan. Baiklah, buatkan dia makanan yang berkuah terserah apa saja dan bawa ke atas. Ucap Briano melangkah pergi dari sana. Sesampainya di lantai atas, Briano melihat Lula dan Lina berjaga di ambang pintu, dengan memegang katana masing-masing. Melihat Briano datang, mereka segera menunduk memberi hormat. Pergilah, aku sudah berada di sini, ucap Briano tegas. Mereka berdua pun segera beranjak dari sana. Briano memasuki kamarnya dan terkejut mendapati Bianca yang tertidur tanpa menggunakan pakaian dan hanya menggunakan bra yang masih melekat di tubuhnya. Bahkan, pakaian yang sempat dirobek oleh Briano masih tergeletak di lantai. Melihat itu seketika milik Briano menjadi tegah dan dengan sekuat tenaga Briano mencoba menahan hasratnya yang ingin menggempur Bianca yang sedang tertidur. Dengan segera, Briano beranjak ke walk-in closet miliknya dan mengambil salah satu baju untuk Bianca lalu meletakkannya di kasur. Briano segera membersihkan dirinya terlebih dahulu. Kemudian kembali mendatangi Bianca yang masih terlelap dan membalik tubuhnya yang terlentang membelakangi dirinya. Dengan sangat pelan Briano mengoles salep pereda nyeri yang ia beli ke punggung Bianca. Bukan hanya di punggung, Briano juga mengolesi salep itu ke pipi Bianca yang memar akibat tamparan yang ia berikan, bahkan dengan sangat pelan. Briano juga memakaikan baju untuk Bianca. Melihat mata Bianca yang sembab, Briano hanya menghela napasnya kasar. Karena masa lalu yang baginya kelam, membuat dia sangat membenci wanita bahkan istrinya sendiri. Dia benar menolak kehadiran wanita yang menjadi pendampingnya, dan lebih memilih menyewa para jalang untuk memuaskan hasratnya. Kini Briano kembali ke mode awalnya di mana dia akan terus membuat Bianca tidak tahan untuk terus bersamanya. Dengan begitu, Bianca akan memilih untuk berpisah. Hingga ketukan pintu membuat Briano tersadar dari lamunannya. Briano membuka pintu tersebut dan mendapati pelayan yang telah membawa satu mangkok berisi bubur ayam lengkap dengan toppingnya. Kau bawa masuk makanan ini? Bangunkan dia dan segera minta dia untuk memakannya, ucap Briano melangkah pergi menuju ruang kerjanya. Pelayan tersebut pun masuk ke dalam dengan seringaian liciknya. Enyahlah kau jalang sialan. Aku sudah sangat lama mengagumi dan menyukai Tuan Briano, tapi kau orang baru dengan mudahnya mendapatkannya. Apa kau pikir mengagumi seseorang yang sudah lama dengan mudahnya merelakan begitu? Haha, kau salah sialan. Jika aku tak bisa memilikinya, maka kau juga tidak, ucap pelayan tersebut bernama Riana. Dengan sengaja Riana memasukkan racun ke dalam bubur tersebut yang bisa membuat orang meninggal seketika. Setelah memasukkannya, Riana pun segera membangunkan Bianca. Nona muda, bangun non, saya mengantarkan bubur ini untuk Nona atas perintah Tuan, ucap Riana saat melihat Bianca telah bangun dari tidurnya. Bianca dengan segera meraih mangkok tersebut. Akan tetapi, karena ia merasa sangat pusing tanpa sengaja Bianca menjatuhkan mangkok bubur tersebut ke lantai. Apa yang kau lakukan sialan, hah? Bentak Riana. Kenapa kau harus membentakku, hah? Aku tidak sengaja menjatuhkannya, ucap Bianca berbalik marah. Plak-plak. Dua tamparan melayang dengan segera ke wajah Bianca, dan pelakunya tidak lain ialah Riana. Lagi-lagi Bianca harus menahan rasa perih dari tamparan tersebut.
Kenapa kau menamparku sialan hanya karena makanan yang tak sengaja kutumpahkan? Pasti ada sesuatu kan di dalamnya. Ucap Bianca dengan tatapan tajam. Haha, kau mau tahu? Aku sengaja memasukkan racun ke dalamnya supaya kau secepatnya mati. Ucap Riana menggebu-gebu. Apa alasanmu melakukannya? Tanya Bianca. Asal kau tahu, aku sudah lama mengagumi dan menyukai Tuan Briano, tapi kau yang dapat sialan. Jika aku tidak bisa mendapatkannya, maka kau juga tidak. Ucap Riana. Lalu apa yang salah? Aku sudah menjadi istrinya dan dia adalah suamiku sekarang. Dia bahkan tidak tahu bahwa ternyata ada seorang pelayan yang ternyata menaruh hati padanya. Ceke kakak, malang sekali nasibmu. Kau harus ingat hal ini baik-baik bahwa Briano Alexander adalah suamiku. Jadi kau nyahlah. Ucap Bianca tersenyum smirk. Riana ingin menampar Bianca kembali, tapi urung dia lakukan karena mendengar suara langkah sepatu Briano dan dengan segera ia pun melancarkan aksinya. Dia mengacak. Rambutnya sendiri bahkan Bianca dibuat bingung oleh ulahnya. Aduh, apa yang Nona lakukan? Saya hanya menjalankan perintah Tuan. Tidak seharusnya Nona bersikap seperti ini pada saya. Ucap Riana. Apa yang terjadi di sini? Dan apa semua ini? Kenapa kamar ini jadi sangat berantakan? Ucap Briano menatap tajam Bianca dan Riana. Tuan Nona membuang makanan yang telah saya bawa. Nona juga menjambak dan mendorong saya karena memaksanya untuk makan. Padahal semua itu adalah perintah Tuan. Ucap Riana dengan mengeluarkan air mata palsunya. Aku tidak melakukannya, dia berbohong, tolong percaya padaku. Aku memang menjatuhkan bubur itu, tapi aku tidak sengaja. Dan juga dia telah memasukkan racun ke dalamnya. Ucap Bianca yang sudah ingin menangis berharap Briano mempercayainya. Melihat itu, Briano mengangkat tangannya dengan niatan untuk menyeka ujung bibir Bianca yang berdarah dan dengan cepat Bianca refleks memejamkan matanya. Melihat itu lagi-lagi Briano menghela napasnya kasar. Mendapat kesadarannya kembali ia pun dengan segera menjauhkan tangannya. Oke Bianca Aurora, karena kau yang membuang makanan itu, maka kau jugalah yang harus membersihkannya dengan mulutmu. Caranya pungut dengan tanganmu lalu makan bubur itu langsung dari lantainya. Ucap Briano lalu berbalik memunggungi Bianca. Bah, bagaimana mungkin kau bisa setega itu memperlakukan istrimu sendiri seperti seekor binatang? Dan mengapa kau tidak mempercayaiku sama sekali? Aku berkata jujur. Ucap Bianca yang sudah menangis sesegukan. Briano tidak menghiraukan perkataan Bianca dan terus memunggunginya. Sedangkan, Riana hanya tersenyum menyeringai. Bianca yang sama sekali tidak mendapat jawaban apapun. Dengan perlahan-lahan berjongkok sambil terus terisak. Dengan tangan gemetar Bianca memungut bubur itu lalu mengumpulkannya di telapak tangannya. Ketika hampir masuk ke dalam mulutnya dengan segera Briano mencegah dengan memegang tangan Bianca. Hentikan. Sekarang giliranmu, kau harus memakannya. Ucap Briano menunjuk Riana. Tapi Tuan saya. Ucap Riana terbata-bata. Cepat lakukan. Bentak Briano. Dengan segera Riana berjongkok lalu memungut bubur tersebut. Dengan tangan yang gemetar, Riana memasukkannya ke dalam mulutnya sambil terpejam. Setelah beberapa menit, ia menelannya seketika Riana kejang-kejang di tempat dan meregang nyawa di kamar itu dan disaksikan oleh mereka berdua. Bianca yang melihatnya dibuat syok bukan main, dia pun hampir terjatuh dengan cepat Briano segera menangkapnya. Tatapan mereka berdua pun beradu. Hingga bunyi deringan ponsel Briano memutus tatapan tersebut. Jangan pernah berpikir bahwa aku mulai tertarik padamu. Aku menghentikan aksimu karena aku tidak ingin kau mati lalu gentayangan di sini. Ucap Briano. Tetapi, dia yang mati bagaimana kalau dia gentayangan di kamar ini? Ucap Bianca. Kalau dia gentayangan kau usir saja sendiri. Sebentar lagi aku akan berangkat ke Italia dan tidak tahu kapan pulang. Jadi jangan pernah menungguku. Selama aku tidak ada kau bebas mau kemanapun bersama dengan kedua pengawalmu itu, tapi ingat, kau tidak boleh macam-macam di luar sana apalagi berselingkuh. Jika sampai itu terjadi, maka aku tidak akan segan-segan membunuhmu Bianca Aurora. Tegas Briano melangkah pergi meninggalkan Bianca yang sedang termenung dengan pipi yang terasa panas baginya karena baru itu dia merasakan perhatian dari suaminya meskipun sikap dingin dan jahatnya lebih dominan. Bianca yang ditinggal sendiri seketika ingat dengan mayat Riana yang masih berada di kamar tersebut dan segera berlari keluar kamar untuk memanggil Lula dan Lina untuk mengeluarkannya dari sana dan meminta pengawal laki.
Mengubur mayatnya. Mayatnya tidak perlu dikubur, bawa jasadnya ke markas dan berikan kepada Grak, ucap Briano. Tidak lama kemudian, Mayen dan Atala tiba di mansion untuk menjemput Briano. Mayen yang melihat Bianca dengan segera menunduk untuk memberi hormat, sedangkan Bianca hanya tersenyum. Apa kabar kakak ipar, sudah lama kita tidak bertemu, ucap Mayen. Aku baik, ucap Bianca dengan tersenyum ramah. Mereka berdua pun mengobrol sejenak, sesekali Mayen bercanda dan membuat Bianca tertawa. Briano yang melihat interaksi keduanya hanya mendengus kesal karena merasa diabaikan. Apa kau hanya akan terus mengobrol hingga pagi tiba Mahendra? Ucap Briano tegas menatap tajam Mayen. Mayen hanya cengir. Kuda dan segera beranjak dari sana, tidak lupa ia juga berpamitan dengan Bianca. Berbeda dengan Briano yang langsung keluar tanpa mengatakan sepatah kata pun. Dan Bianca hanya menatap kepergian suaminya, sembari terus berdoa memohon keselamatan untuk suaminya dimanapun ia berada.